Ya Habibi ya Muhammad. Mohon ceritakan kepada kami seperti apa masa kecil Habib Umar, bagaimana didikan orang tuanya sampai Habib Umar bisa menjadi seperti sekarang ini, menjadi ulama besar dan terkenal ke seluruh dunia. Untuk hal ini saya berharap mungkin dari Habib Jamal bisa memberikan penjelasan. Ini bisa juga panjang ini manakib ini tanya manakib Habib Umar. Cuman kalau saya bisa memberikan beberapa kesimpulan dari yang saya tahu tentang beliau Habib Umar hingga beliau menjadi sosok seorang yang seperti itu, yang pertama memang dari garis keturunan alim bin alim, karim bin karim, alimun fadilun abi wa jaddi hakadha nisbati ilal mukhtari wa ana artaji kamithli usuli dhaka aksal muna minal ghafari, katanya ulama seperti itu. Jadi memang beliau ayahnya wali, kakeknya wali, ayah kakeknya wali. Mungkin pertama adalah dari turunan itulah sumber utama ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga dari doa orang tuanya ya, doa ibunya yang senantiasa mendoakan agar anaknya itu jadi sosok seperti itu. Dan yang ketiga yang saya pernah dengar sendiri dari beliau Habib Umar ketika beliau itu membangun pondok pesantren, ketika jadi beliau mengatakan bahwa apa yang kau lihat dari bangunan yang ada di hadapan matamu ini semuanya, dan dakwah yang menyampaikan mana-mana, athar min dakwatil walid, itu dulu adalah doa abah saya. Jadi abah saya itu doa, ya Allah saya ingin bikin pesantren, saya ingin dakwah seluruh dunia. Kemudian Allah tidak wujudkan itu impian pada beliau, tapi diwujudkan impian itu pada anaknya. Makanya kita ini harus punya satu niat yang baik, impian yang baik ya, agar kalau kita nggak mampu, anak kita nanti yang Allah wujudkan di anak kita. Jadi beliau seakan-akan mengatakan, aku ini nggak ada apa-apa, aku nggak berbuat apa-apa. Ini yang mestinya itu semua itu perannya orang tua saya, abah saya Muhammad bin Salim bin Hafid, syahid meninggal di jalan Allah. Cuman ketika beliau diambil nyawanya oleh Allah di saat itu, ketika dipegang pemerintahan komunis, kemudian beliau diculik dan dibunuh, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan keinginannya, cita-citanya, harapannya diwujudkan di anaknya. Nah itu yang yang saya pernah dengar dari guru saya. Jadi seakan-akan beliau itu mungkin bisa jadi itu memang iya, bisa jadi tawaduknya Habib Umar juga. Jadi seakan-akan saya ini cuman ayah saya itu mungkin arsiteknya, saya yang membangunnya. Jadi sudah merancang semuanya, belum sempat dibangun, beliau diambil oleh Allah, digantikan oleh Allah anaknya. Makanya kita mesti selalu tanamkan niat yang baik ya, untuk segala hal itu harus kita tanamkan cita-cita yang baik dalam segala hal. Saya jadi teringat Abu Ayyub Al-Ansari, sahabil jalil. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari itu ketika Rasulullah sampai kota Madinah, itu mereka berebut untuk menjamu Rasulullah di rumahnya. Jadi Rasulullah ini sebelum punya rumah, sebelum bangun masjid, tinggal di mana? Nggak mungkin beliau itu mau buat kemah di sekitar rumah-rumah yang jadi di kota Madinah. Mereka berebut, Rasulullah harus di rumah saya, Rasulullah harus di rumah saya, semuanya ngomong kayak gitu. Tapi Nabi ini kan punya sifat fatonah, cerdas. Gimana mengatasi masalah tanpa masalah? Bukan pegadaian. Ya. Tapi bagaimana kecerdasan Rasulullah ya, kalau mengatasi masalah tanpa masalah terus pakai riba, ini berarti memperbanyak masalah namanya. Tapi Rasulullah enggak. Gimana mereka menerima solusi ini? Ini butuh kecerdasan ini. Kemudian ya Rasul, kalau sampai nanti, apalagi kita tahu
Madinah itu ada Aus ada Khazraj. Kalau Nabi ke tempatnya Aus, Khazraj marah. Kalau ke tempatnya Khazraj, Aus marah. Bingung. Berarti Nabi memihak ke sini. Jadi ini mereka, Sayyidina Hamzah sudah bingung. Ini gimana Nabi memberi solusi ke mereka ini? Kata Rasulullah gampang. Da'ha fa innaha ma'murah. Aku ke tempat di mana onta nakohku ini akan berhenti. Da'ha, utrukha, biarkan dia makmurah. Dia akan dapat perintah dari Allah di rumah siapa akan duduk. Sudah, mau nyalakan onta, mau berantem sama onta, mau nuntut onta ke pengadilan, nggak mungkin. Ya sudah, kalau Rasulullah mengatakan di mana onta itu berhenti, di situ aku tinggal. Sudah, nggak ada yang berani marah. Cerdasnya Rasulullah. Kemudian mulai onta itu jalan. Semuanya doa, ya Rob, ya doa semua. Apa nggak ada yang terima doa itu? Rumahnya ini doa ini, semua doa. Nggak ada yang terima. Apa kuat-kuatan doa ketika itu? Enggak. Kuat-kuatan cita-cita. Berhentilah onta itu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dijamulah Rasulullah di rumah Abu Ayyub selama 6 bulan. Ya, rumah paling istimewa adalah rumah Abu Ayyub karena menjadi tempat persinggahan Rasulullah pertama. Abu Ayyub ditanya, ya Abu Ayyub, apa doamu tadi? Dia bilang, mereka doa sekarang, telat. Dan terus, aku ketika tanah belum jadi rumah, ketika bangun, aku sudah pernah dengar bahwa nanti Nabi akhir zaman itu akan berhijrah di Madinah. Dan ketika itu ketika membangun rumahku, aku minta sama Allah, aku niat, ya Allah jadikan nanti rumah yang kubangun adalah awwalu manzilun yanzilu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada rumah, dia sudah niat. Akhirnya ya alhamdulillah, karena niat dan tekad itulah akhirnya jadi persinggahan Nabi. Makanya kita hikmah dari Habib Umar tadi itu, kita semuanya bisa asal kita punya niat. Kalau kita semuanya punya niat, punya harapan, Allah nggak akan menyia-nyiakan. Fadlullah wasi' wasagi bagi, yang mengangkat beliau, yang mengangkat derajat beliau, zatnya sampai detik ini masih ada dan kedermawanannya tidak berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mungkin sedikit menambahi dan untuk Jabar Khatir untuk istri saya karena dia cemburu tadi kok Habib Jamal terus yang jawab. Saya pernah dengar ketika ibunda beliau yang mulia Habibah Zahra alaiha rahmatullah ditanya, ya Habibah, gimana resepnya Anda punya anak seperti Habib Masyhur dan Habib Umar? Putra-putra beliau banyak, tapi yang tersohor, yang terlihat keistimewaan luar biasa itu Habibana Masyhur, kakaknya Habib Umar alaihi rahmatullah yang baru meninggal, dan Habib Umar sendiri. Beliau menjawab, dan ini amalan ya, sebagai amalan, bentuk amalan yang bisa dilaksanakan untuk semua perempuan dan semua laki-laki. Habib Basra menjawab, saya mulai gadis mendapat amalan untuk minta sama Allah punya anak yang saleh. Setiap habis adzan, setelah doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan mendoakan orang tua kita Rabbil fil wal hidayah, beliau mengangkat tangan dan memohon, Allahumma barik fi auladi wahfadhum wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atik warzuqni birrahum. Mulai gadis sudah minta sama Allah untuk diberi keturunan yang istimewa tersebut. Ini mungkin kata beliau doa saya setiap adzan diwujudkan oleh Allah, seperti Habibana Masyhur dan seperti Habib Umar. Ini juga amalan setiap Habib Jamal tadi untuk memasang niat yang besar untuk kita dan untuk keturunan kita, dan ini juga amalan untuk anak-anak santri atau yang sudah menikah atau yang belum menikah atau yang akan menikah. Setiap adzan amalan Habibah Zahra dari orang saleh tarim mendoakan anak-anak kita, Allahumma barik fi auladi, ya Allah berkahi anak-anakku, wafadhum, jaga mereka, wala tadurrahum, jangan kau jadikan mereka dalam bencana,
wa wafiqhum li ta'atik, berikan mereka rezeki menjadi hamba-Mu yang taat, warzuqni birrahum, dan beri aku rezeki bakti anak kepadaku. Ini amalan bisa diamalkan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih utama dan lebih afdal dari kita. Itu harapan semua orang tua, Habib Jamal. Masya Allah. Jadi doa, doa berarti ya, kuatnya doa itu. Kuatnya doa, Masya Allah. Setiap habis adzan, mulai gadis, beliau minta diuji mempunyai anak yang istimewa. Dan doa itu mesti yang lengkap dan luas, karena kita yang kita minta ini zat yang luas dan dermawan. Kadang-kadang orang itu ketika berdoa kepada Allah itu kayak malu-malu, atau kadang-kadang menganggap Allah itu enggak dermawan. Makanya saran sebagian ulama ketika doa itu Habib Hasan harus yang lengkap. Ada pengalaman seseorang yang dia itu seorang perempuan, dia waktu haji di depannya Ka'bah doa sama Allah, ya Allah, temukan aku jodohku, suami yang soleh, cucunya orang alim, kaya raya, akhlaknya baik. Alim, soleh, alim, kaya raya, berakhlak, dan turunannya orang soleh. Kalau perlu anaknya wali, cucunya wali. Itu mintanya. Dan akhirnya subhanallah, ketika dia pulang ke Indonesia, datanglah jodohnya. Karena doanya nggak lengkap, dia jadi istri keempat. Ya, dia kurang waktu itu doa, ya Allah, istri yang suami yang soleh, alim, dan belum punya istri. Nah, itu doanya kurang lengkap. Jadi kalau doa ibu-ibu atau mbak-mbak itu harus yang lengkap sama Allah, karena Allah ini memberikan apa yang kita inginkan. Ya Allah, saya minta rezeki, tidak usah banyak-banyak ya Allah. Ya. Itu kan kayak yang dimintain ke orang medit gitu. Ya, enggak minta yang banyak sama Allah. Anak soleh ya Rob, anak saya jadi kutub. Saya pernah Habib Hasan, pernah ini ke Habib Zain bin Smith. Waktu itu saya bawa anak saya Umar. Saya ngomong ke Habib Zain, Habib, doakan anak saya ini supaya bisa jadi seperti antum. Katanya Habib Zain, kamu punya cita-cita rendah. Allah. Katanya, kok pengen punya anak seperti saya? Lo bilang, ya Habib, saya yakin antum ini orang Masya Allah, orang baik, alim, soleh. Jadi saya kepingin anak saya Umar. Suf, nanti anda kasih tahu. Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu pernah ditanya oleh ayahnya Habib Umar Syatiri, Galia waladi, wahai anakku, kamu ntar besar mau jadi seperti apa? Dia bilang, aku kepingin jadi seperti engkau ayahku. Ini abahnya Habib Umar Syatiri ini alim, soleh, wali semuanya. Jadi anaknya itu kepingin mengagungkan ayahnya dan kepingin kayak ayahnya. Kata Habib Umar Syatiri, ya waladi, himmatak daniyah, kamu punya semangat rendah, cita-citamu rendah. Tahu nggak kamu? Aku ini jadi seperti ini karena dulu aku mintanya sama Allah jadi seperti Ali bin Abi Thalib. Cuman nggak dikasih seperti ini. Lah kalau kamu minta kayak aku jadi kayak apa? Kata beliau. Jadi minta itu kalau punya anak, ya Rob, bagaimana? Saya pengen anak saya jadi kayak Umar bin Khattab. Ya, saya kepingin anak saya jadi ini dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang tinggi. Nanti dapat derajat ya mungkin dapat kutub, wali abdal, atau yang lainnya. Nah kalau sudah mintanya pas-pasan, ya nanti kalau turun terlalu jauh. Jadi seperti itu, minta yang besar sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya khair. Alhamdulillah, jazakumullah khair Habib Jamal, Habib Hasan, luar biasa malam ini, banyak sekali mutiara-mutiara hikmah ilmu dan nasihat serta beberapa amalan-amalan yang dibagikan yang sangat bermanfaat untuk kita resapi, kita pahami dan kita amalkan. Mungkin terakhir Habib Hani. Fadhal Habib Hasan. Tanya, Ya. Habib Jamal dulu cita-citanya ingin jadi apa, kok bisa seperti ini? Jadi Bagaimana, pilot Habib? ya Habib.
dilengkapi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pilot umat, alhamdulillah. Iya. Dulu saya cita-cita terus terang pengen jadi direktur bank supaya uang banyak. Tapi mungkin cita-cita itu karena lingkungan pencinta dunia. Tapi ketika lingkungan berubah, nah makanya itu lingkungan penting. Ketika lingkungan itu berubah, masuk pondok pesantren, cita-cita itu berubah. Kepingin menjadi orang soleh, kepingin jadi wali, kepingin semuanya. Pertamanya direktur bank. Direktur bank. Saya dulu kepingin punya bank, namanya Bank Jamal. Dan itu adalah bank satu-satunya yang paling halal. Ya, alhamdulillah. Makanya, yes, mana ada orang nggak suka harta dan lain-lain. Kan apalagi kalau skup daripada lingkungannya adalah duniawi ya seperti itu. Mungkin Habib Jamal ini, Habib Hasan, itu asar daripada dakwah orang tua atau kakeknya. Karena kakek beliau itu kakek dari Habib Jamal ini kan orang besar. Beliau ingin jadi direktur bank, Allah tetap maksa jadi ulama. Iya. Iya. Subhanallah. Mungkin doa anjitnya tadi. Doa anjitnya lebih kuat dari niat beliau. Iya. Kalau bisa dua-duanya juga enak, Habib. Ulama, direktur bank juga. La haula wala Khair, insyaallah. Mungkin atas nama Al-Wafa TV dan atas nama kru dari Al-Wafa kami ucapkan kepada Habib Hani, beliau ini Habib Hani alumni Darul Mustafa yang tinggal di Surabaya, dakwah di Surabaya. Tawaduknya beliau menjadi membaca pertanyaan, Masya Allah, jazakumullah khair. Dan terutama beliau kepada ini S2 lulusan Amerika ya, Habib? S2 lulusan Amerika. Masya Allah. Ini perlu dibaca manaqibnya ini, niat jadi apa dulu kok bisa jadi kayak ini juga kelihatannya doa orang tua antum lebih kuat ini. Masya Allah. S2 di Amerika bisa jadi ulama, Masya Allah. Alhamdulillah. Kami ucapkan kepada Habib Najamah terima kasih atas jamuannya. Kita rasakan kenikmatan tempat ini karena pernah dihadiri guru mulia kita Habib Omar. Berapa kali Habib Omar di tempat antum sini, Habib? Insya Allah 2 kali. 2 kali. Bermalam di sini berapa hari? 1 malam aja. 1 malam, Masya Allah. Rohaniya beliau masih kita rasakan. Ya, jazahullah khair. Beliau sebagai ketua Al-Wafa bihadillah. Dan sekalian kita buka-bukaan ini, Habib. Kita ketika ada keinginan untuk membuat televisi ini, kita termasuk orang yang pertama saya hubungi beliau Habib Jamal, saya ajak musyawarah gimana ini. Ada semangat, ada ahlul khair yang ingin kita membuat televisi parabola seperti Nabawi TV, Al-Bahjah dan yang lain. Masya Allah, beliau langsung mendukung dan beliau yang meminta untuk TV ini bernama Al-Wafa bihadillah. Langsung beliau kita kasih tugas untuk menghubungi guru mulia Habib Omar, minta izin dan minta restu. Alhamdulillah datang izin dan doa yang begitu indah. Nah, ini berarti hasanah min hasanatih. Televisi ini termasuk kebaikan dan dakwah beliau. Maka kita sekali lagi kita minta untuk beliau banyak berperan di TV ini. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan pondoknya diberkahi, dakwahnya diberkahi, santrinya diberkahi, keluarganya dan anak-anaknya menjadi orang-orang mulia insyaallah. Sekali lagi atas nama kru Al-Wafa dan TV Al-Wafa, naqul lakum jazakumullah khair, khairan katsira. Dan pastinya para pendengar dan yang menyaksikan acara ini baik melalui Al-Wafa TV atau Nabawi TV sangat bergembira dan berterima kasih kepada kru bisa datang ke sini. Mudah-mudahan ini tidak yang pertama kali dan yang terakhir. Insyaallah kita akan berkunjung lagi dalam suasana yang lebih indah. Jazakumullah khair. Kita kembalikan kepada Habib Hani S2 dari Amerika. S3-nya di Hadramut ya, Habib. S3-nya di Hadramut. tambah buat anak bingung niat siapa.